Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan segera kita mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars HKK Nasional. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, persembahan tari Sikapur Siri dari Sanggar Selaras Pinang Masa, Anjungan Jambi. Selamat menyaksikan. Sajian iko darilah Jambi, sepojok Jambi, sembilan lurah. Sajian iko darilah Jambi, sepojok Jambi, sembilan lurah. Sajian kami pusako mulyo, adatlah resah dari dulu kala. Sajian kami pusako mulyo, adatlah resah dari dulu kala. Sekapur siri dalam cerano, kami sajikan kepada yang mulyo. Sekapur siri dalam cerano,
Pagi ahi pergi ke Rimbo, ngambil cabe dengan kawo. Terima kasih Kando Yundo lah tibo di acara kita. Kalaulah ado danau Kinci, pastilah ado danau Lingkat. Kalaulah iyo kayo uhang Kinci, sambutlah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam acara yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita doakan semoga tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin kami menyapa yang terhormat Ketua Umum PBHKK Nasional sekaligus Ketua Umum PB BMKJ Nasional Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Haji Safril Nursal SH.MH. Yang kami hormati Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta beserta jajaran. Yang kami hormati Koordinator Dewan Penasehat PBHKK Nasional beserta jajaran. Yang kami hormati Koordinator Dewan Pembina PBHKK Nasional beserta jajaran. Yang kami hormati Koordinator Dewan Pakar PBHKK Nasional beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh pengurus besar dan pengurus wilayah HKK Nasional masa bakti 2023-2028. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kecil tidak kami sebut namo, gedang tidak kami sebut gela, yang telah hadir pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang dalam acara Pelantikan Pengurus Besar Himpunan Keluarga Kerinci Nasional Masa Bakti 2023-2028. Bapak Ibu hadirin sekalian, agar lebih berkahnya acara kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Joni Eferi. Kepada Ustadz Joni Eferi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pelantikan kita ini dapat berjalan dengan lancar hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Ya Malikul Mulk, berkat ridho-Mu pada hari ini terlaksana pelantikan pengurus Himpunan Keluarga Kerinci Nasional Masa Bakti 2023-2028. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan kepada para pengurus yang akan dilantik
untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh keluarga besar Himpunan Keluarga Kerinci Nasional, bermanfaat bagi bumi sakti alam Kerinci, dan juga bermanfaat bagi bangsa dan agama. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami ya Allah hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Saudara Al-Hafiz Putra ST kepada Saudara Al-Hafiz Putra, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Umum PB HKK Nasional sekaligus Ketua Umum PB BMKJ Nasional, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Handus Haji Syafril Nursal SH.MH. Yang kami hormati Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta. Yang kami hormati Koordinator Dewan Penasehat PB HKK Nasional beserta jajaran. Yang kami hormati Koordinator Dewan Pembina PB HKK Nasional beserta jajaran. Yang kami hormati Koordinator Dewan Pakar PB HKK Nasional beserta jajaran. Dan yang kami hormati seluruh pengurus besar dan pengurus wilayah PB HKK Nasional. Perkenankan kami selaku Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan PB HKK Nasional periode 2023-2028 menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami bersyukur acara pelantikan PB HKK Nasional dapat terlaksana pada hari ini sesuai dengan yang telah kita rencanakan bersama. Kedua, kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum PB HKK Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada kami beserta teman-teman panitia lainnya untuk belajar dalam mempersiapkan acara ini, dalam acara pelantikan PB HKK Nasional pada hari ini. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini baik secara moral maupun secara material, sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik hendaknya. Selanjutnya, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman panitia untuk kolaborasi dan kerjasama yang luar biasa dalam mempersiapkan acara ini. Tentu ada kendala, namun berkat kolaborasi yang baik secara umum, kendala tersebut dapat kita atasi bersama. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini, baik yang dari Jakarta, ada yang dari luar Jakarta, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Jakarta dan selamat datang di acara pelantikan PB HKK Nasional 2023-2028. Terakhir,
tentu kami memohon maaf atas segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sebagaimana tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan pantun. Ilok nian negeri orang, kincai jugo ngandi rindu. Selamat datang di acara pelantikan. Semoga HKK Nasional jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya, yakni prosesi pelantikan Pengurus Besar Himpunan Keluarga Kerinci Nasional. Pembacaan SK Pengurus Besar Himpunan Keluarga Kerinci Nasional tentang susunan Pengurus Besar HKK Nasional masa bakti 2023-2028. Keputusan Pengurus Besar HKK Nasional nomor 01/SK/PB HKKN-7/2023 tentang susunan Pengurus Besar HKK Nasional masa bakti tahun 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Pengurus Besar HKK Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Pengurus Besar HKK Nasional tentang susunan Pengurus Besar HKK Nasional masa bakti tahun 2023-2028. Pertama, mengesahkan susunan Pengurus Besar HKK Nasional masa bakti 2023-2028 dan perangkat kelengkapan lainnya sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, masa bakti Pengurus Besar HKK Nasional 2023-2028 dan perangkat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki bila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2023, Ketua Umum tertanda Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Syafrin Nurusal SH MH. Susunan Pengurus Besar HKK Nasional masa bakti tahun 2023-2028. Selanjutnya, pengucapan janji Pengurus Besar HKK Nasional masa bakti 2023-2028 dipimpin oleh Ketua Harian PB HKK Nasional dan diikuti oleh seluruh pengurus. Kepada Bapak Dr. Haji Basyarudin Taib MPD, kami persilakan. Janji Pengurus Besar HKK Nasional. Bahwa menjadi Pengurus Besar HKK Nasional
adalah sebuah kepercayaan, kehormatan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, saya berjanji, satu, akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dua, akan melaksanakan tugas dan menjalankan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HKK nasional dan ketentuan organisasi lainnya. Tiga, akan menghormati dan mentaati keputusan dan kebijakan pengurus besar. Empat, tidak akan menggunakan organisasi untuk tujuan pribadi atau keluarga secara kelompok secara sempit. Lima, sanggup berkorban untuk kepentingan dan tujuan organisasi. 6, akan menjaga kekompakan di antara pengurus dan menghindari hal-hal yang dapat merusak persatuan. Pelantikan pengurus besar HKK Nasional masa bakti 2023-2028 oleh Ketua Umum PP HKK Nasional Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Haji Safri Nursal SH.MH, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis SK kepada perwakilan pengurus. Mic-nya pindahin ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pengurus besar HKK Nasional yang saya hormati, baru saja saudara-saudara telah mengucapkan dan menandatangani janji sebagai pengurus, bahwa janji adalah tanggung jawab saudara pada organisasi, disaksikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HKK Nasional, bahwa pengurus besar dilantik oleh Ketua Umum. Untuk itu, saya selaku Ketua Umum pengurus besar
HKK Nasional dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim melantik secara resmi saudara-saudara sebagai pengurus besar HKK Nasional. Selamat bekerja, tunaikan janji dan tanggung jawab saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing, meridhoi dan memberkahi langkah-langkah kita. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Selesai. Bapak Syafrin Rusal kami harapkan untuk tetap stay di panggung, karena setelah ini ada penyerahan SK secara simbolik kepada perwakilan dari pengurus. Yakni kami mengundang yang pertama, penyerahan SK secara simbolik kepada Ketua Harian, yakni Bapak Dr. Haji Basaruddin Thoyib MPD. Kami persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya yakni adalah foto bersama, karena kebetulan sudah di depan semua. Jadi kami harapkan menghadap ke sebelah sana semua. Oke. Menghadap ke sebelah sana semua. Kemudian kami mengundang kepada Ketua Dewan Pembina, Dewan Penasehat. Kami persilakan beserta jajarannya untuk naik ke atas panggung, karena kita akan berfoto bersama. Sekali lagi kepada seluruh Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan juga Dewan Penasehat kami persilakan untuk maju ke atas panggung, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan yang Selanjutnya, mari kita saksikan tari ranggung dari Sanggar Selaras Pinang Masak, Anjungan Jambi. Selamat menyaksikan.
lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Selaras Pinang Masa Anjungan Jambi. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya pengarahan Ketua Umum PB HKK Nasional oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Haji Safril Mursal SH MH. Kepada Bapak Ketua Umum PB HKK Nasional kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saya dari tadi pagi mulai mendengar lagu Saile Samude, ya. Kemudian tadi tari Selamat Datang tadi, kemudian tari Ranggo. Sampai sekarang ini bulu kuduknya masih berdiri gitu, naik bulu kuduknya. Saya pikir kalau di sini ini tadi mendengar lagu Saile Samude itu kalau tidak naik bulu kuduknya dia bukan orang Kerinci barangkali ya. Saya kira semuanya merasakan begitu ya. Ya, karena kita sebagai orang Kerinci, orang Jambi itu ya orang yang penuh dengan kenangan dengan daerahnya, ya cinta negerinya. Sehingga kalau kita mendengar hal-hal yang begitu, itu pastilah bulu roma kita itu, kata orang Kerinci itu bulu kuduk gitu ya. Orang bilang bulu roma, naik bulu kuduknya gitu ya. Yang saya hormati para senior, para tokoh yang hadir pada hari ini, yang tergabung di dalam Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar. Saya lihat hadir bersama-sama kita ini, saya urut sini mulai Bang Sahrudin Semat. Beliau ini umurnya sudah 70 berapa Bang? 79 kalau nggak salah saya, 84 bahkan. Ya, tapi masih hadir. Ya. Kemudian ini senior saya Bang Daman Huri, beliau ini akpol tahun 74, saya 86, terpaut berapa tahun itu ya, tapi beliau masih hadir bersama-sama dengan kita, juga dengan Uni saya di belakang. Mana Uni Emi ya, terima kasih Uni dari Lampung jauh-jauh hadir di sini. Nah kemudian juga ini senior saya Bang Mairizal Mairat ya, setiap kegiatan juga walaupun sibuk masih hadir ya. Kemudian ada Bang Basarudin yang juga ketua harian ini, satu diantara yang paling senior di dalam kepengurusan ini. Memang sengaja saya minta Bang Basar ini untuk bersama-sama saya. Beliau ini adalah remnya saya ya, rem saya. Dan kalau sesuatu itu barangkali saya lebih ketika naik itunya, saya bertanya dulu kepada beliau nih. Nah ini saya ngaja menjadi ketua harian itu menjadi rem fungsinya beliau ini. Di samping beliau memang menguasai soal-soal yang terkait dengan organisasi, ya, bagaimana pelantikan itu, bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian juga Profesor Zainal Rafli. Ya juga aktif ya, walaupun sudah senior. Nah ini yang salah satu ini tokoh yang diakui di mana-mana, Bang Herman Mukhtar. Ya, ini bukan tokoh Kerinci saja, tokoh Jawa Barat, tokoh orang Minang di Jawa Barat, tokoh mana lagi? Pokoknya semua orang yang ada di Jawa Barat di mana mengakui beliau sebagai tokoh. Nah, tetapi orang Kerinci, gitu ya.
Kemudian juga hadir di sini Bang Akmal juga ya, sudah begitu senior. Kenapa saya sebutkan satu persatu? Saya ingin mengingatkan kepada yang muda-muda, ya. Ini senior-senior yang sudah seperti ini masih mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Dan kita tentu merasa bangga dan merasa berbahagia tadi melihat yang hadir di sini, mulai dari ketua bidang sampai dengan kompartemen itu orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat, orang-orang yang mempunyai kompetensi, tidak diragukan. Ya, kita yakin ya organisasi ini akan baik, ya, akan hebat ke depannya dengan diawaki oleh para pengurusnya yang kita lihat tadi itu. Untuk itu saya terima kasih kepada Dewan Formatur, Pak Ediar Usman, Pak Porseda, ya, Pak Nuzran. Menyusun ini tidak mudah kemarin, diskusi luar biasa. Membuat kompartemen-kompartemennya, membuat bidang-bidangnya, apa yang kita butuhkan, siapa orangnya nih yang akan duduk di sini. Luar biasa. Ya, berbolak-balik itu. Ini ganti, ini pindah lagi. Dan kita lihat hari ini para pengurus itu adalah yang muda-muda. Ya, diskusi saya dengan Bang Basar, Bang, ini sudah waktunya kita meregenerasi, kita menyiapkan kader-kader berikutnya. Karena kita sudah senior ini, lihat semua, termasuk saya. Saya berharap sebenarnya waktu Munas kemarin itu tidak lagi menjadi ketua HKK Nasional, sudah ada generasi penggantinya. Nampaknya masih belum bisa disiapkan. Ya, terpaksa saya harus menerima untuk menjadi ketua HKK Nasional. Nah, untuk itu kita berharap ke depan organisasi ini semakin baik. Ya. Kemudian juga hadir ini Adinda Amrul sebagai Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi. Terima kasih Adinda sudah hadir bersama dengan kita semua ya. Mudah-mudahan Himpunan Keluarga Kerinci Nasional ini dapat lebih memberikan warna bagi Provinsi Jambi secara keseluruhan ya. Insya Allah gitu kita akan membawa Jambi itu bersama-sama dengan Kerinci ini nanti dengan kegiatan-kegiatannya, karena sudah banyak program yang kita susun ya. Pada hari yang berbahagia ini tentu kita mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik, dengan penuh harapan agar pengurus ini dapat membawa organisasi ini menjadi organisasi yang lebih maju ke depannya ya. Dengan susunan kepengurusan yang tadi itu saya yakin ya bisa maju, bisa lebih baik lagi ya. Kemudian juga berterima kasih saya kepada ketua-ketua wilayah yang pada hari ini meskipun tidak bisa hadir langsung, dapat kita pahami karena memang berjauhan, tapi mengirimkan perwakilannya yang mewakilinya. Dari Riau, coba angkat tangan dari Riau. Wah, ada 3 orang ya yang hadir. Dari Bandung banyak saya lihat tadi. Mana dari Bandung? Wah, ya. Kemudian juga dari mana? Bandung maksud saya Jawa Barat ya, Jawa Barat. Kemudian dari Lampung juga hadir nih. Ini bahkan senior saya nih, Bang Damanuri, di belakang gua ketuanya juga hadir. Gitu ya. Bahkan jauh-jauh dari Malaysia, perwakilan HKK Nasional Malaysia, Ibu Yeni mana? Juga hadir dengan timnya itu. Luar biasa, terima kasih Bu Yeni. Ya. Dari jauh dari Malaysia sudah bisa hadir ya. Dan juga tentu para Jambi. Oh ya, Jambi juga banyak. Itu ketuanya melapor kepada saya tidak bisa hadir karena ada acara di Kerinci. Dari Bengkulu ada yang hadir karena kemarin melapor, jadi hadir? Tidak jadi? Ya. Terima kasih ya yang sudah datang dari jauh-jauh dari luar Jakarta, dari wilayah. Sudah hadir bersama-sama dengan kita ya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa sampai dengan saat ini organisasi kita ini sudah memiliki 11 perwakilan wilayah di Republik ini ya. Saya kira luar biasa kita memulainya organisasi ini dengan Himpunan Keluarga Kerinci Jakarta dan sekitarnya, HKKJS. Kemudian kita lakukan transformasi ya untuk mengikat
orang Kerinci yang ada di seluruh Republik ini. Kita mentransformasi dari HKKJS itu menjadi HKK nasional. Nah, dalam satu periode kepemimpinan masa jabatan HKK nasional itu kita sudah berhasil membentuk 11 wilayah provinsi. Bayangkan itu, ya. Jadi organisasi kita ini, HKK nasional ini bukan lagi organisasi kecil, sudah menjadi organisasi besar. Ya. Luar biasa. Saya sangat bergembira kemarin ketika habis Lebaran itu mendengar di mana di Jambi ada halal bihalal, di Pekanbaru ada halal bihalal, di Kepri ada halal bihalal, di Bengkulu ada halal bihalal, di Lampung ada halal bihalal, di Jawa Barat ada halal bihalal, di Malaysia ada halal bihalal. Begitu banyak orang Kerinci sudah bisa berkumpul dengan komunitasnya pada saat-saat tertentu. Nah, saya kira ini para senior, ya, ini adalah keberhasilan kita. Paling tidak bagi kita yang senior-senior ini adalah semacam apa ya, kenangan barangkali buat kita bahwa kita sudah berhasil mengembangkan organisasi ini dari lingkup Jakarta dan sekitarnya sudah menjadi lingkup nasional yang lebih besar. Nah, saya sangat bangga kita melihatnya, sudah kekompakan ya, kegiatan-kegiatan orang Kerinci perantauan. Nah, memang masih menjadi pemikiran kita, kalau orang perantauan itu sudah hebat, sudah luar biasa. Tidak ada lagi persoalan, bisa berkumpul, bisa kompak. Tetapi sayangnya di kampung kita sendiri dan Jambi itu masih terjadi friksi-friksi, ya, masih belum bulat. Nah, ini barangkali nanti saya minta bantuan ini kepada para senior ini barangkali ya, untuk memberikan pandangan-pandangan itu supaya aneh kan, di perantauan orang bisa bulat kompak, tetapi di kampungnya sendiri di Jambi itu tidak bulat seperti itu. Nah, itu nanti barangkali yang kita yang ada di sini, ayolah bersama-sama. HKK nasional ini adalah organisasi besarnya orang Kerinci, wadah tempat bersilaturahmi, tempat berkumpulnya orang Kerinci. Ya, rumah kita semua, rumah besar kita semua. Jadi jangan ada lagi lah apa namanya itu yang membangun friksi-friksi lagi. Ya, kalau di perantauan saya sudah yakini sudah semua sudah kompak sudah. Tapi sayang itu masih terjadi di daerah Jambi dan Kerinci itu sendiri belum utuh orang Kerinci. Masih saja terjadi. Padahal kita akan menghadapi ya perubahan-perubahan besar untuk membangun negeri kita yang membutuhkan kebersamaan, kekompakan itu. Nah, untuk itu mari kita bekerja keras bersama-sama ya untuk bagaimana merubah pikiran itu, merubah mindset kita semua untuk menjadikan orang Jambi, orang Kerinci itu menjadi orang yang kompak, yang merupakan bagian dari Jambi untuk bersama-sama membangun provinsi Jambi. Ya, bahwa Jambi, Kerinci, sepucuk Jambi 9 lurah adalah negeri kita, negeri yang kita cintai, yang harus kita ikut serta membangunnya. Untuk itu saya minta kepada pengurus yang tadi baru dilantik untuk segera mempelajari program-program kemarin yang sudah kita diskusikan dalam Munas. Kemudian tentu dijabarkan menjadi rencana kerja di masing-masing bidang itu tadi, ya, dengan sekian banyak bidangnya, supaya program-program yang sudah didiskusikan di waktu Munas, termasuk juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ya keluar gitu, itu barangkali juga harus kita lihat nah, bagaimana. Nah, untuk itu saya minta kepada ketua-ketua bidang kerjanya supaya kita bisa mengakselerasi apa program kerja dan real rencana kerja yang akan kita lakukan dalam masa 5 tahun ke depan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia ya, yang tadi kita lihat itu anak-anak muda semuanya, termasuk mana sekjen, berdiri sekjen ini Septa Dinata, kandidat doktor. Saya sengaja ini memasang anak muda ini menjadi sekjen. Saya berharap ini pada berikutnya generasi muda akan mulai muncul, termasuk tadi ketua panitianya anak muda ya, banyak diduduki oleh anak-anak muda. Waktunya kita meregenerasi supaya kita tidak kehilangan
kader. Untuk itu saya minta kepada anak-anak muda ya untuk terus aktif ya. Jangan hanya habis pelantikan ini, tidak, tadi programnya banyak, sengaja tadi dalam kompartemennya banyak tadi anak-anak muda, saya minta menjadi motor untuk melaksanakan apa yang diprogramkan itu, apa yang sudah direncanakan oleh ketua-ketua bidangnya ya. Nah kemudian Damris, ini udah ngangguk-ngangguk, ini mau golfer ini tim golfer. Tapi sebelum bermain golfer ada perintah saya minta dalam waktu dekat saya melantik HKK Nasional Sumatera Utara. Nah, waktunya untuk mengumpulkan orang Kerinci yang ada di Sumatera Utara. Saya pernah di sana, dapur saya tahu. Ya, semua kabupaten itu ada orang Kerinci. Cuman waktu itu saya belum sempat untuk membentuk organisasinya. Setelah kembali dari sini segera dibentuk ya. Karena golfer ini sudah menunggu waktunya mau main golf, nanti saya dimarahin nanti di lapangan nanti gitu ya. Nah, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah hadir pada pelantikan pengurus besar HKK Nasional untuk periode 2023-2028. Semoga organisasi ini menjadi organisasi yang semakin besar, terus berkembang, kemudian membawa manfaat tentunya bagi kita semuanya, bagi negeri kita, Provinsi Jambi, Kerinci dan Indonesia tentunya ya. Saya kira itu kontribusi yang bisa kita berikan kepada negeri kita melalui organisasi Himpunan Keluarga Kerinci Nasional ini. Dan terakhir sekali lagi saya mengingatkan kepada semuanya, kalau ada acara-acara Kerinci marilah kita bersama-sama untuk hadir ya, meluangkan sedikit waktu untuk hadir bersilaturahmi ya bersama-sama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Koordinator Dewan Penasehat PBHKK Nasional kepada Bapak Haji Herman Mukhtar SEMM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hang Sunda ada tindak lanjutnya sampurasun. Mantap. Ketua HKKN Adinda Safri Nursal beserta jajaran yang saya hormati, para senior HKKN, tadi satu persatu sudah disebut oleh Pak Ketua yang hadir pada hari ini, yang tergabung di dalam One Hat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar yang saya hormati. Kemudian para hadirin yang hadir pada hari ini saya banggakan. Jadi kalau tadi Ketua terpana dan tertegun mendengar lagu Saile Semudik, tapi justru aku bukan di situ, Ketua. Aku rasa sangat terharu tadi itu melihat rengan pengurus HKK Nasional. Begitu banyak doktor, profesor, perwira menengah yang sebentar lagi akan menjadi perwira tinggi. Ini kebanggaan bagi kita semua. Ya. Betul-betul kita bangga. Tadi dalam perjalanan aku WA Ketua, kalau diperkenankan ada waktu, ada beberapa hal yang ingin kusampaikan pada forum yang hari ini. Ya. Ketua menjawab, ya memang diharapkan gitu ya. Nah itulah pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa HKKN ini dulu sempat vakum, ya. Kemudian Wo Sahrudin Semad ini mendirikan MPK,
Masyarakat Peduli Kerinci. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Akmal, ya. Kemudian dilanjutkan oleh saya dan Pak Basarudin beserta kawan-kawan. Masyarakat Peduli Kerinci adalah kepedulian kita terhadap persoalan-persoalan dan kemajuan Kerinci Sungai Penuh pada umumnya. Ya. Oh lupa Dinda Amrul, saya hormati mewakili dari perwakilan. Ini orang baik nih, ya. Saya kenal udah lama sekali nih, Saudara Amrul. Itu MPK. Kemudian MPK ini berdasarkan rapat MPK bertempat di Hotel Ciamplas 3 di Bandung. Ini hadir Buya. Buya ini bukan namanya Buya itu dari Menteri Agama, bukan. Dari Ketua MPK pada saat itu memberi nama beliau itu Buya. Sampai sekarang melekat nama Buya. Buya Basarudin, teman aku SMP dulu. Ya, sama-sama nakal dulu tuh. Tapi sekarang beliau udah hebat. Ya, kita banggakan ya. Kita senang ada orang Kerinci yang berprestasi di bidang pendidikan. Itu Buya Dr. Basarudin Taib. Kemudian pada pertemuan di Bandung pada saat itu kita semuanya mengakomodir bahwa fungsi daripada MPK itu kita alihkan kepada HKKN. Ya, kita alihkan kepada ngapain ada MPK? Ada MPK HKKN nggak jalan. Udah, fungsi daripada MPK kita alihkan kepada itu pada HKKN. Ini tolong diingatkan ini, saya mengingatkan kembali ini. Nah kemudian kita semua yang hadir di hotel saya itu sepakat untuk menunjuk waktu itu Adinda Safriun Nursa masih pangkat Brigjen, ya, menjadi ketua HKKN. Karena kita lihat kapasitas, wawasan dan leadershipnya, ya. Jadi mimpin organisasi ini harus tegas. Ya, saya mimpin organisasi itu tegas, sekar tekad dan 8 bukan dan kehormatan. Ya, jadi harus tegas. Nggak ada ketegasan itu nggak bisa dalam organisasi. Kalau sering saya katakan dalam ngurus yang saya terus semi otoriter, bukan otoriter, semi otoriter. Ya, itu harus kita lakukan itu. Kalau kita pengen maju, ya. Jadi maka pada saat itu dilanjutkan lagi dengan musyawarah di kantornya Pak Safril di Jakarta yang menghadirkan semua utusan dari seluruh Indonesia yang juga telah mengukuhkan beliau sebagai ketua HKKN. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita merasa bersyukur mempunyai ketua yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap perkembangan pada Kerinci Sungai Penuh. Kemudian para hadirin yang saya hormati, khususnya dengan kawan yang mewakili Dewan Penasehat, kami dipercayakan sebagai Dewan Penasehat. Jadi begini, pada periode yang lalu kita semuanya sangat bisa memaklumi bahwa kepengurusan tidak bisa berbuat banyak untuk HKKN karena pandemi Covid telah memporak-porandakan kita tuh 2,5 tahun. Saya di sektor pariwisata itu amburadul, okupansi hotel mencapai di bawah 5%, yang normalnya adalah di atas 50%. Jadi HKKN itu juga demikian. Nah sekarang kita barusan telah dilantik kepengurusan baru dengan reng-rengannya yang sangat luar biasa. Saya sangat bangga, sangat bangga bahwa dengan kepengurusan yang tadi dilantik oleh ketua selaku ketua HKKN dan juga selaku ketua Permatur yang telah menyusun pengurus dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan di sini adanya satu kerjasama yang baik, ya. Kerjasama yang kita mencari kerjasama ini susah. Orang Kerinci ini susah, semuanya pintar. Kita mengatakan diri kita pintar, dia lebih pintar. Coba aja di grup kadang-kadang saya itu diam. Saya suka mengingat Pak Bang Merizal, Pak Muradi, jangan dilayani yang muda-muda untuk berdebat di grup, jangan dilayani. Kalau kita yang udah berumur-umur kayak ini dilawan oleh yang muda-muda, walaupun udah doktor dan profesor sebagainya, tapi umurnya jauh daripada kita, ini harga diri kita tuh di mana? Nah, kadangkala ini saya inginkan, harapkan etika kita ini diperhatikan. Kadangkala nggak beretika, ya itu. Tadi wajar ketua menyatakan si itu nggak saya masukin, kenapa? Ya nggak beretika, memang betul. Nah, cuma harapan saya yang nggak beretika ini kita panggil secara diam-diam. Ya, kita panggil aja. Ya.
Kalau saya di Kadin itu di PRI satu periode itu sampai 4 kali pergantian antar waktu. Kalau ada yang nggak becus, nggak ada waktu untuk ngurus organisasi, minggir. Jangan kita ditanya siapa pengurus, ya angkat tangan. Apa yang kamu kerjakan, diam. Saya usul ketua selaku penasehat, kalau memang ada pengurus yang nggak becus, nggak ada waktu, bukan nggak becus ya, nggak ada waktu untuk ngurus organisasi ini dengan baik, singkirkan aja. Ganti, banyak yang mau, ya, banyak yang mau. Ya. Nah, saya pun juga ini disediakan Dewan Penasehat, Wasarudin, Pak Damanuri, Damai Rizal, Pak Akmal. Saya akan bikin waktu di Kadin Jabar, saya 5 tahun sebagai ketua Dewan Penasehat. 2 bulan sekali, diminta atau enggak diminta, saya adakan rapat. Kita hasil rapat itu kita berikan pada pengurus. Apa pemikiran Dewan Penasehat? Karena saya ketua PHRI Jabar, hotel tuh enggak bayar saya. Ya. Kalau ada rekor muri 25 tahun saya jadi ketua PHRI enggak terganti-ganti, bukan saya mau jadi seumur hidup. Ya. Itu. Nah, sekarang pun juga demikian, Wasarudin dan pada Manuri, kita bikin apakah 6 bulan sekali ada pertemuan penasehat. Tempat kita bergiliran di rumah Pak Damanuri, di rumah Damai Rizal, di tempat saya di Bandung atau di mana, tempat Pak Akmal. Kita lakukan. Nanti kita minta utusan dari pengurus hadir mendengar apa yang kita rapatkan, apa hasil pemikiran kita untuk kepentingan pada pengurus. Saya kira itu penting. Ya. Dan juga karena menurut pendapat saya bahwa penasehat dengan Dewan Pembina itu beda-beda tipis. Dewan Pembina ini sering kita dengar pada masa Orde Lama, ya. Sebab Dewan Penasehat juga mestinya menasehati. Dewan Pembina juga melakukan pembinaan. Beda dengan Dewan Pertimbangan. Kalau Dewan Pertimbangan itu memberikan pertimbangan setiap keputusan yang akan diambil oleh pengurus harian. Itu Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan, pengurus pun juga harus minta pertimbangan sebelum keputusan itu ditangani oleh ketua, minta pendapat pandangan pada Dewan Pertimbangan. Nah, tapi kita nggak apa-apa, nanti saya telepon Adinda Profesor Pirwantan, mungkin pada Manuri, kita bisa bergabung dengan mereka sama-sama, ya, karena fungsinya hampir sama nih, Dewan Pembina dengan Dewan Penasehat, ya. Ya, kita pertemuan di Padang kayak sekali 6 bulan, tapi bukan ngomong nggak karuan, tapi betul-betul kita memberikan masalah yang sebelumnya udah kita informasikan apa yang akan kita bahas. Jadi saya juga berharap terakhir kepada kawan pengurus, saya mohon sangat, marilah kita ciptakan kebersamaan kita. Memang kita ngurus Kerinci dan Sungai Penuh itu nggak gampang. Saya sudah mencalonkan diri jadi bupati, jadi wali kota, kalah. Udah nggak ada masalah. Ya, memang orang Kerinci lebih lihai daripada kita. Lebih lihai permainannya, kalah kita. Jadi kalau ada lagi yang mau maju menjadi bupati, udah mikir dulu, tanya, datang ke Bandung dulu, nginap 3 malam di hotel saya. Ya. Itu. Kita nyari uang tuh susah. Nggak cukup 10 miliar lebih tuh nggak bakal cukup tuh jadi wali kota. Ya, nggak cukup. Jadi kita pikirin baik. Kemudian dimanapun kita berada, ya kita lakukan nama baik. Saya sangat bangga menjadi orang Kerinci, Pak. Ya, sangat bangga saya. Saya nggak bangga jadi Herman Mutar, nggak bangga. Jadi orang Kerinci saya bangga. Ketua, ntar lagi aku rapat diminta oleh mantan Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto, sudah 3 kali nelfon. Jadi kalau ada rekor muri, aku ini 6 kali berturut-turut jadi pimpinan sidang kongres Forki karate. Itu yang hadir itu orang yang setengah gini juga banyak tuh. Ya, ada jenderalnya, ada gubernurnya, ada wagubnya. Tapi kena kita seorang karateka harus ketegasan. Pak Luhut ngomong, "Man, aku minta selesai jam 8 malam siap." Dia bilang gitu. Nah, ini Pak Hadi berapa kali minta. Kita ada rekor muri, tapi diberi kecuali pada orang Kerinci. Ya, bukan Herman, orang Kerinci, orang Sumatera Barat. Tadi ketua udah menyampaikan, aku tambahkan dikit. Semua orang jauh Sumatera Barat di Bandung itu tahu aku ini orang Kerinci, tahu. Tapi aneh bin ajaib, gubernur yang datang dari Jambi, gubernur Sumbar yang diminta mewakili tokoh Sumbar Herman Muhtar. Datang Wagub Sumbar datang ke Bandung mewakili Persepuh Herman Muhtar. Datang DPRD, anggota DPR pusat, kita belum pernah nih di Amrul, perhatikan juga itu. Ngapain ada 8 orang DPRD Provinsi Jambi ada, dia belum pernah kita lihat batang hidungnya sampai hari ini nih.
Buat apa? Mikir nggak dia itu untuk Jambi? Kalau nggak mikir, jangan dipilih lagi. Ya kan? Jadi jangan kita mau jadi nerima duit di kota PR, tapi tidak ada pemikiran untuk kemajuan provinsi Jambi. Aku tidak pernah melihat batang hidung mereka itu dari setiap pertemuan ada orang Jambi dimanapun juga. Ya, harus ini pada hari ini kita ke bagian orang Kerinci untuk mengundang mereka. Ya, sekira perlu. Jadi aku tidak berpanjang lebar. Sekali lagi kuharapkan di bawah pimpinan Pak Syafril Nursal, ya, bahwa insya Allah dengan kebersamaan kita, dengan kekompakan kita, jangan lupa fanatisme daerah. Ya. Aku sudah 55 tahun di Bandung, tapi fanatisme daerah, bahasa Kerinci aku tidak kalah, bahasa Padang aku tidak kalah sama orang Padang, bahasa Sunda apalagi. Ya kan? Nah, itu. Jadi ini penting buat kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan yang aku sampaikan. Silakan ketua mau ada pertemuan, kapan pertemuan di Bandung silakan. Dulu kita pun juga pertemuan sering di Bandung, cuma sekarang aja Bung Yahya Basarudin udah lupa dengan Bandung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para sesepuh, para pimpinan dari PBHKK Nasional Masa Bakti 2023-2028. Oke, ini kayaknya kurang semangat nih. Dari tadi kita kurang semangat nih. Aku mau nak bangkitkan semangat orang Kinci ini, oke? Nah, satu, ini aku ngato nih. Kalau aku ngato HKK Nasional, siap gitu jawabnya. HKK Nasional? Oke, kita ulang sekali lagi, HKK Nasional. Oke, kalau aku ngato HKK Nasional 2023-2028, kami siap membangun Kinci. Oke? Oke, ulang ya. HKK Nasional, HKK Nasional, HKK Nasional 2023-2028, kami siap membangun Kinci. Oke, sekali lagi, kurang semangat nih. Kurang semangat sekali lagi, oke? HKK Nasional, HKK Nasional, HKK Nasional 2023-2028, kami siap membangun Kinci. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, usai sudah acara kita, rangkaian acara telah kita laksanakan ya, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Pertama, dari tamu undangan kita pada hari ini, Bapak Penghubung, Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta, Bapak Anggunsa, dan juga kepada dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para donatur yang telah mendukung acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ketua Umum PBHKK Nasional, Bapak Syafril Nursal. Selanjutnya kepada Bapak Urpandani, Bapak Amrunas, dan kepada Bapak Alpenstoni, Bapak Hafizal Rahman, Bapak Nopia Jaya, Bapak Karzalo, Bapak Darpis, dan juga yang telah memberikan ucapan karangan bunga kepada Ibu Yunike Mustika beserta Kantilamo. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pusat dan wilayah seluruh Indonesia, panitia juga yang telah melaksanakan acara ini dengan baik, dan juga terima kasih kepada perwakilan dari HKK Malaysia, Ibu Yeni Rahman beserta rombongan yang telah hadir dan mensupport acara kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, usai sudah acara kita pada hari ini, mungkin kami ingin pamit undur diri, namun kami tutup dengan pantun terlebih dahulu. Oke. Dari Jakarta pergi ke Rinci, Cakep. Jangan lupa membeli kopi. Cakep. Selesai sudah acara hari ini, semoga kita berjumpa lagi. Usai sudah kita busuo, semoga busuo di tanah Kinci. Ibu hati jangan dibawa, semangat terus membangun Kinci. Kami, saya Hadi Aufa dan saya Ayu Mandari, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.